Ya, tentunya banyak warganet yang terus mencari tahu asal bunyi dentuman yang terdengar di Malang, Jawa Timur yang terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari. Untuk mengulasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat sore, Pak Daryono. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Daryono, jika bunyi dentuman di Malang tadi tidak ada kaitannya dengan Gunung Rawang atau Semeru, lalu apakah ini mungkin petir atau mungkin kaitannya dengan gempa bumi? Iya, jadi kita sudah cek signal seismik ya, yang jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu kondisinya clear, artinya tidak ada event gempa sama sekali dan catatannya sangat bagus dan tidak ada event apapun. Ini menunjukkan bahwa dentuman itu tidak berasosiasi dengan aktivitas gempa bumi. Namun menariknya kita mendapatkan data cuaca yang mengarah kepada aktivitas petir yang banyak sekali terjadi. Jadi kalau kita melihat kondisi cuaca di sekitar Malang itu, di baik Lumajang, kemudian di Batu, kemudian itu menjelang tengah malam itu terjadi hujan. Dan dari statistik petir itu memang beberapa kali petir terjadi menjelang tengah malam itu. Kemudian pukul 00 sampai 02 itu di Blitar, kemudian itu di Kandangan itu juga terdapat aktivitas petir. Kemudian pukul 1.59 hampir jam 2 ya, itu di Lawang itu sebuah kota kecil di utara Malang, itu juga teridentifikasi ada aktivitas petir. Kemudian pukul 3.53 sampai 4.07 WIB itu juga terjadi petir di kota Malang. Kemudian pukul 4 itu masih terjadi di Mojokerto, di Bangil. Jadi memang rangkaian petir ini cukup banyak terjadi di situ. Nah, memang sumber bunyi dentuman itu banyak ya, bisa dari meteorit yang meluncur dengan kecepatan supersonik, maka dia akan mengeluarkan shockwave. Kemudian gunung api juga kalau sudah aktif juga bisa mengeluarkan shockwave sehingga menggelegar seperti dentuman itu. Kemudian juga longsoran yang terjadi skala luas itu juga bisa terjadi dentuman. Kemudian gempa yang sangat dangkal itu juga bisa menimbulkan dentuman. Selanjutnya ini petir dalam kondisi cuaca tertentu pada jarak tertentu bisa terdengar seperti suara dentuman juga. Oke, berarti sementara dugaannya adalah petir begitu ya, Pak Daryono. Lalu apakah sebenarnya ada spesifik begitu perbedaan antara bunyi dentuman gempa bumi, kemudian meteorik dan juga petir? Ini seperti apa agar masyarakat juga tidak khawatir ketika mendengarkan dentuman tersebut? Iya, jadi ya hampir mirip sama juga dentuman seperti semacam ledakan itu ya, karena seperti benda yang meluncur di angkasa dengan kecepatan supersonik itu mengeluarkan ledakan karena ada shockwave-nya itu. Demikian gunung api juga bisa mengeluarkan ledakan dentuman juga. Nah, itu bisa kita lihat di YouTube kalau teman-teman ingin menyaksikan dan mendengar langsung suara-suara dentuman meteorit, kemudian shockwave dari gunung api, itu juga bisa dilihat dari beberapa YouTube yang sudah ada. Nah, yang menarik juga beberapa kasus yang terjadi seperti yang di Bali itu BMKG mendeteksi catatan seismik, itu menunjukkan shockwave yang datang dari meteor itu bisa terdeteksi, berubah menjadi gelombang seismik dan kita deteksi. Kemudian kalau yang di Lampung itu kita mendeteksi beberapa sinyal anomali seismik yang diduga itu juga berkaitan berasosiasi dengan lintasan meteor itu. Namun yang terjadi di Sukabumi itu kita mencatatnya sebagai gelombang low frekuensi dan menunjukkan itu berupa catatan longsoran atau rayapan tanah. Oke, berarti tidak bisa juga dibedakan dari durasinya begitu ya, karena kalau dibilang ini warga di Malang mendengarkan dari Selasa malam sampai Rabu dini hari cukup panjang gitu, Pak Daryono. Ya. Hanya kalau longsoran suaranya ada gemuruhnya ya. Oke. Lalu sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan Lapan untuk juga meyakinkan terkait penyebab dentuman tersebut? Belum, tapi yang pasti tadi kita melacak terkait dengan aktivitas petir yang ada di Malang dan sekitarnya, dan kita mendapatkan data-data yang cukup valid bahwa dentuman bergelombang itu berasosiasi dengan aktivitas petir, Mbak. Oke, baik Pak Daryono, terakhir himbauan mungkin untuk warga di Kota Malang, Jawa Timur saat ini?
iya, kepada masyarakat sebaiknya tidak perlu panik dan cemas berlebihan dengan fenomena seperti ini, karena tadi sudah saya sampaikan sumber dentuman itu banyak sekali, dan salah satunya ini kan musim hujan, sehingga banyak sekali aktivitas perawanan yang itu menyebabkan aktivitas petir, sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir dengan suara-suara dentuman itu, dan bisa jadi itu lebih terkait dengan petir. Kalau meteor tidak tiap waktu turun jatuh ke bumi seperti itu dan hanya fokus di wilayah Pulau Jawa dan Bali, jadi tidak itu kecil sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Daryono untuk informasi Anda dan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.